Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembali berjumpa dengan kami, kru, dan kami, Dokter Sliteng. Pada malam hari ini, kami akan mempersembahkan wayang Cilimen selama 1 jam dengan lakon kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini dilakukan pada hari Jumat Agung. Selamat menikmati. Selamat pagi, selamat malam, Mo. Selamat datang di rumahku. Malam hari ini memang sengaja aku mengundang Romo Gareng lan Petro untuk datang ke rumahku. Anakku Bagong, sebenarnya ada apa kamu mengundang kami semua untuk datang ke rumahmu ini? Begini, Mo. Saya itu punya unek-unek, punya angan-angan untuk mengundang kita semua berkumpul. Sebenarnya penasaran. Anakku, penasaran apa? Bab apa yang menjadi penasaran kamu? Sehingga kamu
kamu itu mengundang kami semua. Begini, Mak. Hari ini kan hari Jumat. Kenapa hari ini libur dan disebut hari Jumat Agung? Atau ya hari Jumat Agung dan semua orang libur. Dalam kalender itu menunjukkan wafat Isa Al-Masih. Sebenarnya siapa dan bagaimana atau ceritanya kok bisa disebut Isa Al-Masih dan wafatnya hari Jumat? Kamu tidak tahu tak, Kang? Bahwa hari Jumat itu, hari Jumat Agung itu hari penting untuk umat Katolik khususnya. Hari penting Jumat Agung peringatan wafat Isa Al-Masih. Romo lebih tahu. Anak-anakku semua. Iya betul, Jumat Agung atau hari ini semua libur dan memperingati hari raya itu. Ceritanya Yesus atau Isa Al-Masih itu disalibkan dan tepat pada pukul 3 itu wafat di kayu salib. Itu cerita singkatnya. Lah terus bagaimana cerita yang panjangnya, kisah-kisahnya bagaimana? Begini ya, putra-putraku. Begini ceritanya. Akarya cingak sanggani para Jawata mewah sang Hyang Pukulun jagat Hirinatawa. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah selesai mengadakan perjamuan malam, maka Yesus pun keluar bersama murid-muridnya menuju ke sebuah taman. Taman itu bernama Getsemani. Dan taman itu letaknya di seberang sungai Kidron. Dan Yesus pun masuk ke taman itu bersama dengan Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku."
Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur. Kemudian ia berkata kepada Petrus, Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia pergi lagi untuk yang ketiga kalinya. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa seorang anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sementara itu, Yudas, pengkhianatnya, tahu juga tempat itu, sebab mereka sering berkumpul di situ bersama dengan Yesus. Maka sewaktu Yesus berkata demikian, datanglah Yudas bersama-sama dengan serombongan prajurit di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi, yang membawa pedang dan pentung serta membawa lampu obor. Maka Yudas pun maju dan berkata, Salam, ya Rabi. Balik ke kanan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan terjadi dan menimpa dirinya, maju ke depan
dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" "Oh, Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." "Siapakah yang saudara cari?" "Yesus dari Nazaret." "Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret." "Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi, dan dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan diayunkannya pedang itu pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanan. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tidak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas bait dari kalangan Yahudi membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas. Kayafas yang pada tahun itu menjabat Imam Agung, dan Kayafaslah yang telah menasihati orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jikalau satu orang mati untuk seluruh bangsa. Maka imam besar mulai menanyakan tentang ajarannya dan murid-muridnya, dan akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya selama 3 hari." Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Aku berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar dalam sinagoga-sinagoga dan dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa kau menanyai saya? Tanyailah mereka, dan mereka pasti tahu apa yang telah kukatakan. Begitukah jawabmu terhadap imam besar?
Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Bawa dia kepada Simon Petrus. Siap, prajurit. Kemudian Anas mengirim Yesus kepada Kayafas. Sementara Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Tetapi Simon Petrus menunggu di luar, ikut berdiam bersama dengan orang-orang yang sedang berdiam di situ. Hei kamu, bukankah kamu murid orang itu kan? Hah, bukan, bukan. Saya tidak kenal dengan orang itu. Betul. Dia itu murid orang ini. Dia yang telah memotong telinga Markus, saudara saya, dengan pedangnya. Sungguh saya tidak kenal orang itu. Yesus digiring dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan. Pilatus masuk dan menghampiri orang banyak. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Oh, jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak mempunyai hukum. Kami tidak mau mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati, dan kami tidak boleh membunuh. Apakah engkau Raja Yahudi? Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan mendengar dari orang-orang yang mengatakan hal itu tentang aku? Aku bukan orang Yahudi. Bangsamu sendiri serta tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka agama bangsamu telah menyerahkan kamu kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini.
jika kerajaanku dari dunia ini, tentu pasukanku sudah berjuang menghalau orang Yahudi yang menangkap aku. Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, kau adalah raja. Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan setiap orang yang cinta akan kebenaran akan mendengar suaraku. Apa itu kebenaran? Hei orang-orang, aku tidak menemukan satu kesalahan pun terhadap orang ini. Tapi biasanya untuk menghormati pesta Paskah, aku biasanya melepaskan seorang tahanan bagimu. Nah, setujukah kamu jika aku melepaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Jangan dia. Barnabas saja yang dibebaskan, dan orang ini harus dihukum mati. Bawa orang ini ke hadapan orang Yahudi. Siap, Tuan. Salam, hai raja orang Yahudi. Lihatlah, aku membawa keluar kepadamu supaya kamu tahu, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia ini. Salibkan dia. Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum orang ini. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Dari manakah asalmu? Mengapa kamu tidak mau berbicara? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan kamu atau menyalibkan kamu? Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar.
Tuan berkhianat terhadap kaisar, Tuan memberontak. Dan setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Inilah rajamu. Enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ambil dia dan adililah dia, tetapi aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak cucu kami. Maka diluadakan.
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus dibawa ke sebuah bukit yang disebut Bukit Tengkorak atau dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus dipaku pada sebuah salib. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis sebuah keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat itu dekat kota letaknya. Dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Tetapi imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja orang Yahudi." Tetapi ia sendiri berkata, "Saya Raja bangsa Yahudi." Dan Pilatus menjawabnya, "Sekali kutulis, tetap kutulis." Setelah Yesus disalibkan dan salib pun diberdirikan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia memang Mesias, orang yang dipilih Allah. Sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4. Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan,
Karena itu, mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita memotongnya. Baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatkannya." Demikian supaya terlaksana yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu. Itulah ibumu." Dan sejak saat itu, murid menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu telah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, "Aku haus." Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku masuk di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 sore. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang untuk mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera keluar darah dan air mengalir. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Sungguh, dia ini adalah putra Allah. Hal itu terjadi supaya selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat Yesus disalibkan, ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ.
Begitulah ceritanya, Bagong. Cerita kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, begitu, Dama. Ceritanya panjang sekali dan sepertinya menyedihkan sekali. Orang yang tidak bersalah tetapi tetap dihukum secara orang yang berdosa, seperti para penjahat. Sangat sedih sekali. Iya, betul, sedih sekali. Tapi ada beberapa yang sempat mengganjal pada diri saya, Mo. Apa itu? Apa itu, anak-anakku? Ini, Ma. Aku mau bertanya, Ma. Boleh. Lantas itu siapa serdadu yang menikam lambung Yesus? Namanya siapa? Dan apa akibatnya? Begini, akan saya jelaskan ya. Menurut tradisi Santo Longinus itu adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus dengan tombaknya saat Yesus wafat di Bukit Golgota. Nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longinus. Ia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Yesus. Pilatus mempercayakan kepadanya tugas mengawasi segala sesuatu yang terjadi dan melaporkannya kepadanya. Longinus seorang perwira militer Romawi sejati. Ia setia pada atasannya, tetapi dipercaya dan siap sedia melaksanakan tugasnya. Namun mata Longinus atau matanya yang juling membuat ia sering terjadi bahan olok-olokan oleh rekan-rekannya. Longinus mungkin adalah komandan dari para prajurit yang melaksanakan penyaliban Yesus. Menurut kitab suci, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segeralah mengalir keluar darah dan air. Nah, itu tadi mengalir darah dan air ya, setelah ditombak tadi. Tradisi menambahkan bahwa darah dan air dari tubuh Tuhan muncrat membasahi wajah dan sekujur tubuh Longinus. Matanya yang juling tersiram darah Yesus dan seketika itu secara ajaib menjadi sembuh. Lalu Longinus meloncat dari kudanya dengan gemetar. Ia jatuh berlutut, memukuli dadanya dan menyatakan rasa penyesalannya. Ketika beberapa saat kemudian gempa bumi mengguncang Bukit Golgota. Longinus dengan penuh keyakinan bersaksi, sungguh ini adalah anak Allah. Jadi yang pertama menyebutkan Yesus anak Allah itu adalah Longinus. Dan Yesus melakukan mukjizat di saat masih hidup, itu mukjizat
Dia menyembuhkan mata Longinus, mujizat terakhir saat Yesus hidup, dan mujizat pertama saat Yesus wafat. Itu adalah Longinus disembuhkan dari butanya atau julingnya. Setelah peristiwa ini Longinus bertobat. Perwira Romawi ini bersama dengan 2 orang prajurit lain yang juga terlibat dalam proses penyaliban, meninggalkan ketentaraan dan bergabung dengan para rasul. Mereka dibaptis setelah Pentakosta dan menjadi saksi Kristus yang sangat terpercaya. Para rasul kemudian mentahbiskan Longinus menjadi seorang diakon dan ikut melayani dalam pewartaan iman. Ada beberapa tradisi yang berbeda tentang perjalanan Longinus selanjutnya. Sebuah versi mengatakan bahwa Longinus mengikuti petunjuk para rasul dan pergi menyebarkan Injil sampai sekarang, sampai ke Kapadokia, Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Di sini ia menjadi termasyhur karena khotbah-khotbahnya, dan ia mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen. Karena imannya itu, ia kemudian ditangkap dan dipaksa murtad dengan cara mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi pagan pangan Romawi. Ketika Longinus menolak memberikan persembahan, Gubernur Romawi memerintahkan agar gigi Longinus dirontokkan dan lidahnya dipotong. Tetapi secara ajaib dia masih dapat terus berbicara membela iman. Ia bahkan merobohkan patung dewa-dewi kafir tersebut. Karena itu Longinus lalu dipenggal kepalanya. Keberanian dan ketulusan yang ditunjukkan Longinus membuat sang gubernur pun akhirnya bertobat dan dibaptis menjadi Kristen. Jadi demikian cerita, akhir cerita dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus serta kesembuhan mata dari Longinus.